Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Dari malam hingga pagi ini, Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami. Dan kembali kami ada saat ini, dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Itu semua adalah kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa. Berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Roma 8 ayat yang ke-28. Tertulis demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dikasih Tuhan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana dan Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Ada dua ciri orang yang disebutkan di sini sebagai orang yang kehidupannya mendapatkan campur tangan Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan serta-merta mengumpat dan memaki Tuhan ketika ada situasi yang terasa mengecewakan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan bersungut-sungut atau kecewa ketika keadaan nampak tidak sesuai yang diharapkan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan melupakan Tuhan pada saat hidupnya berada dalam keberkatan. Tapi sebaliknya, orang yang mengasihi Tuhan akan selalu mengasihi dan bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi, baik susah ataupun senang. Tujuan dari campur tangan Tuhan dalam setiap perkara adalah terutama untuk kebaikan rohani kita. Tuhan mau membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Dia, memiliki karakter ilahi dan tulus dalam mengasihi Tuhan. Walaupun memang tidak mudah ketika kita ada dalam situasi yang sulit, tapi Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan akan mengalami intervensi ilahi yang membawanya kepada pertobatan dan perubahan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita mengerti dari ayat-ayat firman Tuhan dalam pasal 8 ini. Yang pertama adalah Tuhan menolong kita dalam berdoa. Dalam ayat 26 dan 27 tertulis bahwa Roh membantu kita berdoa. Roh Kudus yang adalah Allah sendiri turut bekerja dalam doa-doa kita. Secara pribadi seringkali kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kita tidak mengerti secara sempurna apa yang harus kita minta. Tapi Roh Kudus menyampaikan permohonan yang tidak terucapkan kepada Tuhan untuk kebaikan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan di kehidupan kita. Di ayat 28 dinyatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Artinya dalam segala hal, dalam segala keadaan, Tuhan ikut berkarya di dalamnya untuk membawa kebaikan bagi kita. Sebagai contoh adalah kehidupan dan pengalaman Yusuf yang mengalami berbagai situasi kesulitan yang ternyata membawanya kepada kebaikan. Rasul Paulus juga secara pribadi mengalami keadaan yang penuh dengan ujian. Tapi semuanya itu dia sadari membawanya kepada kemuliaan demi kemuliaan yang dinyatakan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, saudara, Tuhan berada di pihak kita, membela dan menguatkan. Di ayat 31 tertulis, Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan memberikan pembelaan dan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Keselamatan Dia sudah anugerahkan, apalagi hal-hal lainnya yang kita butuhkan, Tuhan berikan bagi kita. Yang keempat, saudara, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Di ayat 35 dinyatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Tidak ada seorang pun atau keadaan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu melingkupi kehidupan saudara dan saya. Mari kita sadari kebenaran ini, saudara, bahwa Tuhan yang mengatur langkah-langkah hidup kita ada bersama, menyertai dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Tuhan sedang membentuk dan memproses kita untuk menjadi semakin berbuah di dalam roh dan semakin sempurna seperti Tuhan. Dalam segala keadaan yang kita alami saat ini, mungkin terasa berat dan menyulitkan, tapi ketahuilah ada tangan Tuhan yang turut bekerja di dalamnya dengan suatu maksud agar saudara dan saya mengalami rencana Tuhan yang baik dan indah dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan Yesus. Kami mengerti Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ampuni kami yang seringkali tidak menyadari akan hal ini, sehingga kami bersungut-sungut, kami kecewa, kami marah, kami bingung, kami bimbang, kami ragu akan Engkau. Tapi saat ini kembali kami dikuatkan, dan kami menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu melingkupi kami, tangan-Mu selalu bekerja, memegang kami, menuntun dan berkarya dalam kehidupan kami, untuk membawa kami masuk dalam rencana Tuhan yang baik, yang indah dan sempurna. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau terus membentuk kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Ampuni kami dan bersihkan kami dari segala yang tidak baik, yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu di dalam kami. Tuntun kami untuk kami semakin mengerti akan kehendak-Mu, semakin mengenal dan semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, aktivitas dan pekerjaan serta pelayanan kami. Berkati setiap kami dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan dan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan dan pertolongan-Mu yang ajaib. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.